Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, hari ini ada 7.514 jemaah haji dari 18 kelompok terbang, 9 embarkasi yang masuk ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan akan berangkat ke Tanah Suci mulai Jumat dini hari. Total 7.514 jemaah haji dan petugas dari 18 kloter perdana dari 9 embarkasi akan berangkat menuju Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta mulai Jumat dini hari dan hari selanjutnya. Untuk 393 jemaah haji kelompok terbang pertama dari Jakarta sudah masuk asrama haji Pondok Gede, akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat dini hari dan akan dilepas Menteri Agama malam nanti. Seluruh jemaah haji sudah memeriksakan kesehatan, pembagian gelang dan living cost dari petugas Kementerian Agama. Sesuai rencana perjalanan haji, hari ini ada 18 kelompok terbang dari 9 embarkasi yang mulai masuk ke asrama. Dan besok insya Allah sebanyak 7.514 jamaah dan petugas akan diberangkatkan menuju Madinah melalui 19 kloter. Mengapa 19 kloter? Karena ada satu kloter dari JKG, khususnya JKG 04, yang akan masuk asrama besok pagi dan langsung diberangkatkan pada malam di hari yang sama. Kloter pertama yang akan berangkat adalah embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 01 yang insya Allah akan menjadi kloter perdana dalam operasional haji tahun ini. Sebanyak 380 jemaah calon haji kloter pertama asal Kabupaten Tulung Agung Kamis pagi tiba di asrama haji embarkasi Surabaya. Setibanya di asrama, jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Jemaah haji juga menerima dokumen seperti paspor dan visa serta uang saku. Sebagian jemaah haji kloter pertama Tulung Agung ini telah berusia lanjut sehingga harus menggunakan bantuan kursi roda. Kloter 1 Tulung Agung akan diberangkatkan ke Tanah Suci Jumat pagi besok. Kloter pertama dari Tulung Agung telah sampai dengan selamat dan insya Allah para jemaahnya pada sehat semua. Insya Allah kita akan selalu memberikan layanan yang terbaik terutama kepada yang perlu membutuhkan pelayanan khusus istri dan lansia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, 360 jemaah haji kloter 1 asal Kabupaten Purbalingga juga sudah masuk asrama haji Donohudan. PPIH Embarkasi Solo menerapkan pelayanan one-stop service terhadap para jemaah calon haji. Sebagian jemaah mengapresiasi layanan one-stop service ini karena layanan menjadi lebih cepat dan memudahkan para jemaah sekaligus bisa menambah waktu jemaah untuk beristirahat. Kloter 1 embarkasi Solo ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Adi Sumarmo pada Jumat dini hari besok. Dengan adanya program One Stop Service ini sangat membantu jamaah. Karena apa? Karena prosesnya begitu cepat, tidak bertele-tele dan tidak membuang energi. Itu seperti itu. Kalau zaman dulu kan sampai berjam-jam, kalau sekarang itu cepat sekali. Untuk menghemat tenaga juga ya? Iya. Saudara, ratusan ribu jemaah haji siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada musim haji 1446 Hijriah. Tak terkecuali jemaah haji berusia 104 tahun di Pamekasan dan siswa SMK usia 18 tahun di Boyolali. Ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia mulai bersiap menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Tak terkecuali bagi Marhamah, warga berusia 104 tahun asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Saat ditemui di kediamannya di Desa Palengaan Laok, Nenek Marhamah tengah melipat pakaian ihram
mukena, dan sejumlah perlengkapan lainnya untuk ia bawa dalam menunaikan rukun Islam kelima. Nenek Marhamah telah berdaftar haji pada tahun 2019 lalu. Sesuai daftar tunggu haji, nenek kelahiran 1921 ini dijadwalkan akan berangkat pada tahun 2045 mendatang. Namun, keluarga bersyukur nenek Marhamah dapat diberangkatkan tahun ini. Marhamah juga telah melunasi biaya haji yang ia kumpulkan dari bertani dan usaha produksi genteng. Marhamah masuk jemaah calon haji kategori pendampingan. 104. Persiapan apa saja yang dilakukan, Pak? Ya seperti ini, baju, mukena, ya manasik udah orang petani, Pak. Ya biasa ke sawah, tiap hari bolak-balik ke sawah. Lain halnya di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang siswa sekolah menengah kejuruan berusia 18 tahun menjadi jemaah haji termuda di Boyolali pada musim haji 1446 Hijriah. Dian Mamora Miftakul Firdaus merupakan siswa kelas 12 di salah satu SMK di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ia berangkat haji untuk menggantikan sang ayah yang meninggal dunia pada 2023 lalu. Dian Mamora Miftakul Firdaus akan berangkat ibadah haji bersama ibunya pada kloter 78 Boyolali yang dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada akhir Mei 2025 ini. Umur 18 tahun hari ini. Ini pengganti atau gimana? Ya, mengganti bapak. Mengganti Bapak. Ya. Sudah mendaftar berapa tahun? Bapak dulu tahun 2012. Mendaftar. Ya. Terus Bapak meninggal? Tahun 2023 kemarin. Sampai sana yang ingin didoakan apa aja? Bapak sama. Berdasarkan data Kementerian Agama, total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Tim Liputan Kompas TV. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan Asrama Haji Donohudan Boyolali sudah mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah haji. Seperti apa persiapannya sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Yohan Bagja di Asrama Pondok Gede Jakarta, serta Nikolus Irawan di Boyolali. Kita ke Jakarta dulu. Abel, pukul berapa para jemaah haji akan mulai berangkat dari asrama menuju Bandara Suta? Ya, kalau menurut jadwal Iksan dan juga saudara pada pukul 18.00 nanti akan ada ritual untuk seremonial untuk pelepasan jamaah haji menuju ke Tanah Suci. Tapi memang nanti sekiranya pukul 19.30 baru akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena memang kalau menurut jadwal ini nanti baru akan berangkat atau pesawatnya nanti akan baru berangkat pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, artinya pada Jumat dini hari. Ini calon jamaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Dan saat ini yang sedang dilakukan oleh calon jamaah haji adalah sedang mempersiapkan beberapa dokumen dan juga registrasi ulang, di mana untuk saat ini Iksan dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya untuk persiapan dari calon jamaah haji itu sendiri. Ini merupakan antrian yang dilakukan oleh para calon jamaah haji Indonesia, di mana mereka sedang mengantri untuk nantinya mendapatkan dokumen kesehatan yang akan dilakukan secara ulang. Ini bertujuan untuk menyatakan bahwa memang dari jamaah ini layak terbang begitu. Nah, setelah itu nanti mereka akan diberi beberapa kit seperti hand sanitizer, lalu juga ada masker, lalu juga ada peralatan kesehatan lainnya seperti oralit begitu. Ini penting sekali, Ihsan dan juga saudara, karena kalau kita melihat musim di Arab Saudi saat ini adalah musim panas, sehingga oralit ini menjadi penting karena nanti ini bisa menjaga agar jamaah ini tidak dehidrasi pada saat berada di Tanah Suci begitu. Selain untuk cek dokumen kesehatan, ini juga jamaah akan diberi uang living cost
Nah, uang living cost ini dibagikan kepada jamaah haji Indonesia tahun ini sebesar 750 SAR atau 750 rial. Di mana ini nanti tujuannya untuk membekali para jamaah haji pada saat ibadah haji berlangsung baik di Mekah ataupun Madinah jika memang mereka membutuhkan beberapa yang harus dibeli begitu, yang artinya memang uang ini dapat digunakan untuk kebutuhan dari jamaah itu sendiri pada saat proses di Tanah Suci baik di Madinah ataupun di Mekah. Nah, setelah mereka menerima uang living cost begitu, maka mereka akan ditujukan ke dalam bus, di mana bus ini nanti akan membawa mereka pergi ke asrama. Nah, mereka memang tidak lama ya di asrama ini, di asrama haji ini, karena memang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Setelah itu mereka akan melakukan seremonial yang nantinya pada pukul 18.00 nanti akan dilepas secara langsung oleh Menteri Agama, dan mereka nanti akan langsung melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melanjutkan ke Tanah Suci, di mana nanti mereka akan di Madinah begitu. Terlebih dahulu di Madinah, baru nanti akan ke Mekah. Jadi memang untuk saat ini persiapan tengah berlangsung, Ihsan dan juga saudara, sekitar 18 kloter dari 9 embarkasi, dan di JKG ini ada 3 kloter di mana nanti akan melakukan penerbangan pada Jumat ini hari. Kembali ke Anda, Ihsan. Terima kasih Abel dari Jakarta Timur. Kita ke Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Nikolus Irawan di sana. Selamat sore. Niko, hari ini ada berapa jadwal kedatangan jemaah haji di asrama Donohu dan Boyolali? Baik, selamat sore saudara dan Ihsan. Untuk hari ini pada ada 4 kedatangan jamaah calon haji. Yang pertama tadi dari kloter 1, jemaah dari Purbalingga sudah tiba pada pukul 6 pagi tadi. Kemudian disusul kloter kedua dari gabungan antara Purbalingga dan Banjarnegara yang datang pada pukul 9 pagi tadi. Kemudian untuk kloter 3 menyusul datang pada pukul 12 siang tadi. Kemudian dijadwalkan sore ini pada pukul 18 petang ini akan tiba kloter 4 gabungan dari Banjarnegara dan Banyumas. Begitu, Ihsan. Oke, lalu seperti apa, Niko, pembagian dokumen yang diperlukan dan juga living cost bagi jemaah haji di sana? Baik, untuk pembagian living cost dan dokumen itu masuk dalam pelayanan one stop service. Jadi ketika para jamaah haji ini tiba di asrama haji, kemudian diterimakan, kemudian lalu dicek kesehatannya, lalu diberikan dokumen seperti paspor, visa, dan juga tiket pesawat. Kemudian dibagikan juga living cost senilai 750 rial, kemudian dibagikan APD, dan juga dibagikan gelang penanda haji. Begitu, Ihsan. Baik, terima kasih Nikolus Irawan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di Pondok Gede, Jakarta Timur. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, polisi menangkap pelaku bentrokan antar kelompok yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan. Tak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti senapan angin dan senjata tajam yang digunakan dalam bentrokan.